Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus, Kegenapan Janji Tuhan. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 1 ayat 1 dan 16. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Injil Matius dalam urutan kanan yang diakui Gereja Katolik dan juga diikuti oleh gereja-gereja lain menempati tempat pertama dalam buku Perjanjian Baru, meskipun usia Injil Markus diakui sudah ada lebih dahulu. Tentu ada alasan yang penting. Apa itu? Injil Matius menjembatani Perjanjian Lama ke Perjanjian Baru. Matius menempatkan Yesus sebagai pemenuhan Perjanjian Lama, bahwa Mesias, yaitu yang diurapi berasal dari keturunan Daud, anak Abraham. Seluruh silsilah Yesus, dari Abraham hingga Daud, ada 14 keturunan. Dan dari Daud hingga pembuangan Babel, ada 14 keturunan. Dari pembuangan Babel hingga kepada Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus, ada 14 keturunan juga. Catatan sejarah Matius ini mau menegaskan bahwa Yesus Kristus itu adalah orang Yahudi yang dipilih oleh Yahweh dan ditetapkan sebagai Kristus. Artinya yang diurapi, yang bangkit dari kematian untuk menyelamatkan bangsanya dan seluruh umat yang percaya kepadanya oleh pewartaan para rasul dan dibaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, saya sengaja mengutip Matius bab 1 ayat 16 untuk menghantar kita merenungkan bahwa Yesus Kristus, anak Allah, yang dilahirkan Maria, yang diterima Yusuf sebagai istrinya karena perintah Allah, adalah utusan Allah yang sudah lama dijanjikan.
gereja mau menekankan dan menegaskan bahwa Yesus, anak Maria, putra Yusuf, terlahir dalam rangkaian silsilah keturunan. Ia adalah anak Daud dan anak Abraham. Matius yang menuliskan Injilnya untuk umat Kristen yang mantan pemeluk agama Yahudi memberikan tekanan yang memastikan kepada mereka bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias. Dia yang diurapi oleh Yahweh, yang dijanjikan kepada mereka sejak dahulu kala. Tuhan Yesus yang kita akui sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu tidak tiba-tiba nongol ke dalam dunia, melainkan bahwa dia dilahirkan seperti normalnya manusia. Itulah sebabnya dikatakan Allah menjelma menjadi manusia. Ia hadir dengan cara manusiawi, dilahirkan oleh seorang ibu yang tetap perawan dan dibesarkan dalam keluarga yang dikepalai oleh Yusuf, anak Daud, dan anak Abraham. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini, Gereja Kudus mau mengatakan kepada kita yang percaya, dan terutama kepada mereka yang adalah bangsa Yahudi, bahwa Yesus itu hadir dalam sejarah sesuai dengan apa yang pernah dijanjikan oleh Yahweh kepada umat pilihannya, Israel yang menjadi kekasihnya, sekalipun ia ditolak oleh bangsanya. Namun, tidak semua orang Yahudi membunuhnya. Ada sejumlah orang, ada kelompok kecil yang tersisa, sekurang-kurangnya 11 rasul, minus Yudas Iskariot, yang kemudian digantikan oleh Matias. Mereka itu adalah Israel baru yang dengan gigih dan giat mewartakan bahwa Yesus adalah anak Allah, anak Daud, anak Abraham. Matius melalui Injilnya mau menarik simpati, perhatian, dan hati orang-orang Yahudi untuk mengenal Yesus dengan lebih baik. Bukan hanya lebih baik, melainkan lebih benar, melebihi kaum Farisi dan ahli-ahli Taurat. Orang Kristen, mantan pemeluk agama Yahudi ini harus tahu, menyadari bahwa Yesus adalah kegenapan janji Allah. Dialah Taurat Allah yang baru, yang menyempurnakan hukum-hukum Tuhan dan perintah-perintah Allah yang diwartakan oleh para nabi dan utusan Yahweh sebelumnya. Matius sangat memberi tekanan akan hal itu kalau kita mau dan berkenan membuka dan membaca Injil Matius bab 5 sampai bab 7. Perhatikan kata-katanya. Dahulu dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Contohnya begini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berbuatlah baik kepada mereka yang menganiayai kamu. Inilah nilai baru
dan ciri khas ajaran Yesus yang tidak ada padanya. Saudara-saudari terkasih, pada hari-hari Advent di pekan biasa yang ketiga ini, gereja mau menunjukkan bukan saja catatan sejarah tentang dari mana asal-usul Yesus yang telah turun ke dunia dan hadir dalam sejarah hidup manusia, melainkan agar kita menyadari bahwa Allah itu Allah yang setia kepada umatnya. Sekalipun dalam sejarah mereka seringkali membelakangi Yahweh dan berpaling kepada dewa-dewa lain. Namun, yang menarik perhatian kita adalah karena ketegaran bangsa pilihan ini, Allah berpaling kepada bangsa-bangsa lain yang akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka melihat Yesus tetapi tidak percaya. Bahkan Yesus sudah melakukan banyak tanda dan mujizat. Mereka enggan percaya kepadanya. Mereka menolaknya, menangkapnya, dan akhirnya menyalibkannya. Maka kitalah generasi yang beruntung dan berbahagia sekalipun tidak melihat. Inilah firman Yesus kepada Thomas untuk kita. Berbahagialah mereka yang tidak melihat aku, tetapi percaya itu adalah kita. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah berusaha menjadikan Yesus Allah yang peduli dan mengasihi aku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, melalui pewartaan gereja yang menampilkan silsilah Yesus Kristus, kami diteguhkan bahwa begitu besar kasih-Mu kepada kami dan memberikan kami rahmat surgawi, yaitu Yesus anak-Mu yang akan dilahirkan Maria. Tambahkan iman kami untuk menerima Dia sebagai putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.